siang-siang kayak gini suruh belanja ke warung. Nggak bisa apa jalan sendiri? Dasar orang tua. Tahu kan capek. Sorenya gitu nggak mau. Kan, Pak. Beli minyak goreng 2 liter, sabun cuci baju, sama sabun cuci piring. Bentar ya, Neng. Lapar lagi gue. Kak, minta uangnya, Kak. Kak. Apa-apaan sih? Megang. Tuh kan kotor celana gue. Ngapain sih berdiri di sini? Pergi deh sana deh. Nggak apa-apa kan, Dek? Kakak kok kasar banget sih? Kita kan cuma mau minta uang. Kita belum makan, Kak, 2 hari. Oh, belum makan. Lo pikir gue tuh emak lo? Minta makan sama emak lo. Ngapain minta gitu sama gue? Udah pegang-pegang celana orang bukan minta maaf, malah minta makan. Pergi deh, pergi. Udah, ayo, Dek. Jelas. Ini, Neng, belanjaannya semua 97.000. Oh iya. Bu, pegang dulu. Bu, cepet gue mana tadi di kantor? Sini lo berdua. Aku sama gue, lo berdua ngambil duit gue kan? Diumpetin di mana? Balikin duit gue. Enggak, Kak. Apaan? Duit cepet gue nggak ada di kantong, abis nih ada lo nyolek gue. Apaan lo ngambil ya duit gue, ha? Balikin kan duit gue mana? Mana balikin? Wati, kamu kasar banget sih sama anak kecil. Kasihan tuh anak-anak. Ini nih, Pok, 2 gembel ini. Tadi nyolek kantong saya, tahu-tahu uang cepetnya hilang. Astagfirullahaladzim. Jangan kasar dong sama anak-anak, kan kasihan. Wanti, kamu itu gimana sih? Belanja ke uangnya nggak dibawa? Dasar fitnah. Anak kecil aja difitnah. Iya parah banget sih. Apaan sih? So, tahu banget jadi orang. Lagian kenapa sih nggak belanja sendiri aja? Bikin malu aja. Minggir ya. Astagfirullahaladzim. Nanti berisik banget sih. Ibu, berapa Bu semuanya? 97.000, masih ada kembalian 3.000. Nggak usah Bu. Saya minta maaf Bu ya. Nih maaf ya. Wanti, tunggu nak. Tunggu nak, ya ampun kamu. Kalau ngomong tuh dipikir dong nak. Jangan asal nuduh. Malu kan jadi. Iya, udah tahu paham. Udah ya. Wanti. Tunggu. Kembaliin duit gua. Nih HP lu ambil. Yang kemarin lu jual ke gua. Baru 2 hari gua pakai nih HP udah ngeheng. Pokoknya kembaliin duit gua. Gak bisa. Berisik banget. Mana HP-nya? Mana? Duitnya. Diam, Bu. Astaga, Wanti. Ada apa sih kok ribut-ribut? Pak Burhan, bilangin ya ke anaknya kalau mau jualan, jangan suka nipu orang, Pak. Nanti yang ada perutnya busuk lapar loh. Astaga, mulutnya, Pok. Heran. Jelas. Bapak sama ibu kan anak sih ya. Wanti. Apa lagi? Wanti, kamu nggak boleh begitu. Kalau jualan barang bekas, jangan dibilang bagus. Itu nipu, dosa, Wanti. Bapak tuh bapaknya siapa sih? Kenapa belain mereka, bukan belain aku? Wanti, bukan kali ini aja kan kamu bikin gara-gara ribut sama orang jualin barang bekas. Sudahlah Wanti, kamu cari kerjaan lain aja. Ya di pabrik atau di kantor, ya apa aja lah. Mampunya kan cuma nyekolahin anak sampai SMP doang ya. Dari tahun jebot, miskin aja. Kenapa sih banyak banget maunya? Sekolahin aja kagak mampu. Nggak capek apa? Astagfirullahaladzim Wanti. Lagi. Kamu nggak boleh ngomong gitu nak. Allah bisa murka. Iya, malu dong, mikir dong. Orang tua miskin gak disuruh nyekolahin anak, nyalain anaknya. Hebat emang. Apa sih? Gue tuh terlahir kayak gini. Siapa yang jadi? Nita. Lu balik lagi ke sini? Enggak, gue liburan besok balik ke Jakarta. Oh ya, ngomong-ngomong, lu sekarang kerja di mana? Gue masih nganggur, Nit. Hah? Kebetulan banget dong. Lo mau nggak kerja di tempat gue? Di panti asuhan gitu sih, jadi ngurusin anak-anak yatim piatu. Seru kok tapi. Lo mau nggak ikut?
Aduh, ngurusin anak kecil sih sebenarnya males banget gue. Ya tapi daripada nganggur, nggak ada salahnya kali ya gue coba. Woi, gimana kok malah bengong? Ikut nggak? Mau? Iya nih, gue mau deh, gue coba deh. Yaudah ayo, cus. Kalau nggak dapet orang juga kan, nyari-nyari kan. Ayo. Teddy, lihat, kejar motor itu. Motor itu, pacar gue. Itu pacar gue, ikutin dia. Apaan? Lah itu sama cewek. Makanya. Teddy berhenti nggak? Turun sih. Iya. Kamu ngapain sih di sini? Oh, yang ada aku yang harus nanya, kamu tuh ngapain boncengan sama perempuan ini, peluk-pelukan lagi dia? Ngapain kalian? Di pacar baru gue. Brengsek lu ya. Gak tau diri, lu tuh punya pacar gue, kenapa lu selingkuhin gue? Lu kenapa kayak gini? Stop ya, lu perlakuin gue kayak gini. Lu seharusnya sadar, kenapa gue lebih milih dia daripada lo. Lu tuh miskin, kasar lagi sama gue. Udah, kita putus. Oh, kayak gini cara lo, Ted. Iya. Tahu diri lo, awas lo ya. Lo bakal kena karmanya, tau gak? Wanti udah sabar. Lupain aja cowok kayak gitu. Ini saat yang tepat buat lo ikut gue ke Jakarta. Lo ngapain sih pacaran sama cowok kayak begitu? Terima gue diselingkuhin. Ikut gue ke Jakarta. Itu udah paling benar. Udah gak usah sedih, ayo. Bapak senang kamu dapat kerjaan bareng sama Nita. Wanti, nanti kalau kamu di Jakarta, jangan lupa sholat ya. Biar kamu terlindungi. Aduh, mulai lagi deh ceramah nih aki-aki. Wanti, ini mau kena sama sejadahnya. Jangan lupa ya. Elah, Wanti tuh ke Jakarta buat nyari duit, Bu. Bukan mau naik haji. Udah deh nih, orang tua dua lama-lama gak asik ya. Apa aja diributin, dimasalahin. Udah gak bisa ngasih apa-apa ke anaknya. Tapi mintanya banyak banget. Nah, kita udah sampai nih. Panti Asuhan Al-Ikhlas. Seru kan? Apanya? Suasananya. Tenang, damai. Lo pasti betah deh. Lo tunggu bentar di sini, gue bilangin ke Ibu Panti ya. Bentar. Maaf Kak, maafin temen aku. Bisa gak sih kalau jalan tuh lihat-lihat pakai mata? Kenapa nabrak orang sembarangan kayak tadi? Lepasin Kak, sakit. Biarin aja biar rasa. Ya Allah, Nuri. Wanti, kenapa lo marah-marah sama Nuri? Mana sih yang ada nih anak tadi nabrak gue nih, sakit banget sampai terkilir tangan gue, tau gak? Hah? Kamu nabrak dia? Bukan aku Kak. Masih kecil kok jadi pembohong sih, jelas-jelas kamu kok yang nabrak aku tadi. Udah. Nuri, minta maaf dulu, minta maaf. Aku udah minta maaf kok Kak. Kapan minta maaf ya? Oh, udah Wanti, jangan marah-marah. Kalau gitu kamu masuk aja, masuk. Udah, sabar ngeladenin anak kecil. Di sini banyak anak kecil, Wanti. Ayo kita masuk. Ayo. Udah, jangan emosi, senyum. Wanti, saya terima kamu kerja di sini ya. Tugas kamu sama kok kayak pegawai-pegawai lainnya. Melayani kebutuhan anak-anak panti. Mulai dari nyiapin sarapan, beresin kamar, nyuci pakaian, dan ngajarin mereka. Banyak banget lagi kerjaannya. Mana gajinya kecil banget. Meni, ini pegawai baru di sini. Namanya Wanti. Wanti, ini Mbak Irma. Meni, Mas Tono. Ya. Anak-anak, kalian hafalin doa sebelum dan sesudah tidur ya. Dengerin itu. Kalau dikasih penjelasan didengerin sayang. Iya sayang, yang pinter ya, yaitu kayak gitu. Pinter.
Anak kerja kayak gini, stres lagi. Kejar aku. Nyala-nyala. Kejar aku. Wah. Anak-anak ngapain? Masuk ke dalam. Berisik Ayo banget. masuk. Kalau digalak. Berani ngeledekin ya? Berani betul? Hah? Jangan ampun. Berontak-berontakin kayak gini. Maksudnya apa? Kamu jangan pukulin anak-anak dong. Sih. Taruh, gini ya. Mas Tono nggak usah ikut campur ya sama urusan saya. Saya emang siapa sih di sini? Cuma tukang masak kan sama ngurusin anak-anak. Jadi nggak usah ikut campur sama apa yang mau saya kerjain, oke? Wanti, Kamu jadi nyolot gitu sih sama Wanti. Kenapa sih ribut-ribut kayak gini? Hah? Ini nih Mas Tono, aku udah capek-capek nyapu malah diberantakin semua sama dia. Tuh lihat tuh Net. Nah banget kamu. Udah Mas Tono mending ngurusin sarapannya anak-anak aja. Ya. Ulang lagi deh nyapunya. Udah lo, minggir, gue mau nyapu. Minggir. Pak Prabu. Assalamualaikum Pak Prabu. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Oh iya Pak, langsung aja. Boleh. Mari. Gimana Pak perjalanannya, macet? Saya mau nganterin sumbangan saya di bulan ini ya Mbak Nika. Terima kasih ya Pak. Ya, Semoga sama-sama. berkah untuk kita semua. Amin. Bu Fatimah, mana ya? Bu Fatimahnya kebetulan lagi ada pertemuan di luar Pak antar pengurus yayasan. Insya Allah soal sumbangan 20 juta ini nanti saya akan sampaikan ke beliau ya Pak. Saya simpan dulu uangnya. Terima kasih. Kasih ya. Kayak dikunci segala. Suara apa ya tadi? Ternyata kucing. Tono, kamu ngapain di ruangan Ibu Fatimah? Menik, kamu bikin ngaget aja sih. Tadi pas aku lewat depan, aku dengar ada suara aneh dalam sini. Taunya kucing. Ya udah kalau gitu kita keluar aja dari sini. Ya udah, ayo. Ini ada apaan sih? Waduh, anginnya kenceng banget. Tadi gini biasa aja deh. Aduh, ribet ya nih angin dah. Kenapa? Tapi kalau Bu Fatimah tahu gimana ya? Kayaknya nggak mungkin deh gue yang tertuduh. Palingan juga si Nita sama si Tono. Kan Nita yang terima duitnya. Tono yang masuk ke ruangan nih. Jadi gue aman.
Kamu nggak boleh berbuat jahat terhadap orang yang sudah nolongin kamu, Wanti. Lu siapa berani ngomong kayak gitu sama gue? Saya ingin melindungi kamu dari panasnya api neraka. Lebih baik kamu kembalikan uang yang kamu curi itu ke tempatnya dan berhenti memfitnah orang. Berani ya lo ngomong kayak gini sama gue? Lu siapa sih? Lu gak ngerti apa-apa tentang hidup gue. Jadi jangan pernah sekalipun ikut campur. Pergi gak lo? Lo pergi gak dari sini? Pergi gue bilang. Mencuri hak orang lain itu termasuk dosa besar. Apalagi mencuri hak-haknya anak yatim. Itu berkali-kali lipat dosanya. Lebih baik kamu kembalikan uang itu secepatnya sebelum malaikat maut datang mencabut nyawamu. Berisik banget sih. Pergi gak lo? Kemana tuh orang sok suci? Iya, aku di belakang. Monik, aku pinjam uang dong. Ibu aku masuk rumah sakit lagi. Ya Allah, Tono. Maaf ya, aku nggak bisa bantuin kamu. Uang aku juga lagi pas-pasan. Coba kamu pinjam ke Bu Fatimah aja gimana? Enggak ah, Fatimah kan juga lagi banyak butuh uang buat keperluan anak-anak. Ya udah, aku izin keluar ya. Mungkin besok pagi baru balik ke sini. Oh ya, besok minta tolong Wanti ya buat gantiin tugas aku. Oke, kalau gitu. Makasih ya. Sama-sama. Sialan lu, Ton. Enak banget nyuruh-nyuruh gue gantiin tugas lo. Hah, gue singkirin juga lo ntar. Bu Fatimah. Ya? Kemarin Pak Prabu titip salam buat Ibu. Oh ya, terus kemarin Pak Prabu juga nitip uang sumbangan seperti biasa, Bu. Aku taruh di sini. Kenapa, Nit? Bu, ini kok lemarinya rusak ya, Bu? Astagfirullahaladzim. Bu, kotaknya hilang, Bu. Uang sumbangannya hilang dong, Bu. Kamu yakin, Nit? Iya. Mbak Astagfirullahaladzim, Irma, kok bisa? Meni, Mbak. Iya. Ada apa? Mbak, ini laci Bu Fatimah rusak. Terus aku naruh uang sumbangan di dalam sini hilang loh. Lemarinya juga rusak. Itu artinya yang ngambil uang itu orang dalam sini, bukan orang lain. Gue kok jadi curiga sama Wanti ya? Soalnya sejak dia kerja di sini baru kali ini Panti kemalingan. Menik, Tono mana? Coba panggilkan dia. Oh, Tono semalam izin pulang, Bu. Soalnya ibunya masuk rumah sakit lagi katanya. Dia nggak ngabarin saya. Mbak, lihat orang masuk ke ruangannya Bu Fatimah nggak? Atau siapapun naruh apa gitu? Nggak, aku nggak. Enggak sih, Bu. Tapi semalam saya lihat Tono masuk dalam ruangan ini. Kamu yakin? Iya, Bu. Yakin. Mohon maaf, Bu. Bukannya maksudnya lancang atau gimana, tapi ada baiknya kita cekin aja, Bu, kamarnya. Siapa tahu aja uangnya masih ada. Atau ya kita juga siap kok ya kalau kamar kita dicek, Bu. Benar juga tuh kata Wanti. Yaudah, Bu, ayo Bu. Ayo Bu. Semua kamar aja, Bu. Ibu, Bu, ini kotaknya, Bu. Jangan-jangan Mas Tono pencurinya, Bu. Benar, Bu, ini, Bu. Kamu yakin, Nit? Ditaruh di sini? Aku yakin, Bu. Aku taruh Loh. di sini loh. Ada apa ini? Kenapa kalian pada di kamar saya? Mas Tono, uang yang ada di kotak ini mana, Mas? Mas kok kayak gitu sih, Mas? Ini uang panti loh, dosa loh, Mas. Apa? Siapa yang ngambil uang? Mas, uang panti aku taruh sini. Aku tutup. Terus kenapa bisa ada di sini, Mas? Ini gak ada uangnya loh.
Udah deh Tono, kamu ngaku aja kalau kamu ngambil uang ini. Bu, saya nggak ngambil uang ibu, Bu. Ampun, Mas Tono. Maling tuh mana ada sih yang mau ngaku? Kalau maling semua itu ngaku, penjara penuh, Mas. Wanti, jaga mulut kamu. Kamu tuh orang baru di sini. Main tuduh-tuduh aja. Oh, jadi kalau senior itu boleh nyuri ya, Mas? Enggak kan? Udah. Kalian jangan bertengkar. Dan kamu Tono, kamu saya pecat. Bahagianya bisa shopping, belanja pakai uang panti. Kan enak, bisa ke salon juga. Lapar tinggal makan deh di restoran. Tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda. Siapkah kita? Bentar, itu bukannya Wanti? Wanti? Iya, Wanti. Wanti? Nita? Lo di sini juga? Iya, gue habis nongkrong sama cowok gue. Lo sendiri habis... Wah, lo habis belanja banyak banget. Lagi banyak duit ya? Gue... Bentar. Tapi bukannya lo belum gajian ya, Wanti? Kalau semisal lo udah gajian juga gue tahu lah gaji lo berapa. Makanya Nita, kalau orang belum selesai bicara jangan dipotong dulu. Gue kan belum jelasin. Ini biasalah, gue baru dapet warisan. Oh, warisan. Kalau semisal lo punya duit, lo pinjemin lah si Tono. Dia lagi butuh buat pengobatan ibunya yang lagi sakit. Maling kayak dia ngapain sih dipinjemin duit? Biar mati aja sekalian sama ibunya. Gak sudi gue minjemin duit sama orang kayak gitu, Ki. Belum tentu, Wanti, dia pencurinya. Lagian gue juga ragu banget deh. Kenapa harus Tono? Tono masih bisa minjem duit ke gue dan gue rasa mungkin ada orang licik yang fitnah Tono mungkin. Untuk sayang, ini nggak bisa dibiarin sayang. Bisa aja Tono itu cuma difitnah sama orang yang licik dan cuma nutupin kedoknya doang. Sayang. Udah yuk, aku kan bentar lagi mau kerja. Iya, aku udah mau telat nih. Ya udah kalau gitu gue cabut dulu ya. Ingat, kalau semisal lo punya duit, pinjemin Tono. Ya, gampang lah. Kayaknya Nita udah curiga deh kalau gue ngambil uang panti. Bahaya nih. Tuh kan. Nita tuh kenapa sih sama gue? Marah sama gue, bete. Gue punya salah apa sih sama lo? Sih udahlah, ngantuk. Ya, lu mah. Gue makin yakin kalau Nita tuh udah nuduh gue maling uang panti. Ini gak bisa dibiarin. Gue harus singkirin Nita nih sebelum dia jadi masalah baru buat gue. Nit, kok selisih keuangannya gede banget? Terus ini lagi nih, laporan pembelian gorden. Kapan saya suruh kamu membeli gorden semahal ini? Mana struk pembeliannya? Saya mau lihat. Struknya hilang, Bu. Saya udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Kamu jangan main-main, Nit. Dosa tahu. Saya minta kamu benerin lagi ya laporan keuangan kamu ini. Sekali lagi kamu salah bikin laporan, saya nggak bakal lagi ya percaya sama kamu. Kamu bakal saya pecat.
Nuri, sekarang kamu yang jaga ya, biar kita yang sembunyi, biar kamu cari. Nuri, aku di sini. Teman-teman, kalian mana? Nuri! Nuri, awas! Awas! Bahaya! Kamu mainan apa sih? Kak, sakit, lepasin! Astagfirullahaladzim! Nita, kamu apain Nuri sampai dia teriak-teriak kayak gitu? Ya ampun, Nita tega banget sih. Masa lo cengkram tangan anak kecil sampai segitunya? Kamu tega sih? Lu ngefitnah gue, Wan. Gue cuma mau bantuin lo. Kok gue ngefitnah sih? Ya ntar gue salah lagi. Tanya aja sendiri sama anaknya. Gue ngapa-ngapain lo? Nuri, kamu disakitin sama Kanita ya barusan? Iya, Bu. Dan aku jadi sakit banget. Kak Wanti, dompetnya jatuh, Kak. Nuri, astaga. Ya Allah, ini kan dompet aku yang hilang dari kemarin. Kamu yang ambil ya dompet aku ya. Kamu harus dihukum. Kakak akan laporin kamu sama Ibu Panti, biar Ibu Fatimah keluarin kamu dari panti ini. Jangan, Kak. Oh, Kak, jangan laporin aku ke Ibu Panti. Aku nggak mau diusir. Ya udah deh, Kakak maafin kamu. Tapi kamu harus ngelakuin perintah kakak. Gimana? Aku kan cuma mau bantuin kamu, Nuri. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Sebaiknya kamu beresin di barang-barang kamu. Kamu gak usah lagi kerja di sini. Kamu saya pecat. Wanti, Menik, Irma, kenalin ini Yusuf. Sekarang dia gantiin Tono di sini. Saya butuh orang yang bisa nanganin keuangan panti. Dari kalian ada yang ngerti pembukuan nggak? Enggak, Bu. Maaf Ibu Fatimah. Kalau saya sih masalah membuat buku keuangan, laporan gitu-gitu, ya saya ngerti, saya paham. Ya sudah, kamu urusin keuangan panti seminggu ini ya. Nanti saya lihat kalau kerja kamu bagus, kamu bisa gantiin posisi Nita jadi orang kepercayaan saya. Terima kasih Bu Fatimah, saya akan lakukan yang terbaik buat Ibu. Kalau bisa, cari satu orang baru lagi buat gantiin kamu untuk ngurusin anak-anak. Seminggu ini saya mau keluar kota dulu. Baik, Bu. Yaudah, saya pergi dulu ya. Hati-hati ya, Bu. Ya, hati-hati ya, Bu. Masuk. Mau kemana? Duduk dulu. Duduk dulu. Maksudnya saya yang duduk, oke? Jadi, saya mohon sama kalian semua patuhi perintah saya. Karena saya yang berwenang di sini sekarang. Kalau sampai ada yang ngadu, kalian akan nyesel. Karena mungkinnya saya bisa aja pecat kalian. Hey. Wanti, kok makin cantik sekarang? Tambah sukses juga. Jelas. Aku tuh udah makin sukses dan semakin bahagia semenjak kamu putusin aku. Boleh nggak kita ngobrol dulu, kamu duduk? Gak mau, Ted. Nanti kalau pacar kamu datang terus aku disangka selingkuhan kamu gitu, gimana? Enggak, aku udah putus sama dia. Ya, please ya, kita ngobrol dulu. Jujur aku nyesal banget putus sama kamu. Aku kepikiran terus sama kamu. Aku nyari kamu loh sampai ke sini. Maafin aku, Yanti. Gimana ya? Aku harus ngomong apa nih? Ya kalau aku bisa ngomong, ya kamu rasain aja karmanya kamu karena udah mutusin aku. Enjoy. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa aku kena karma. Kalau karma itu bakal nemuin kamu sama aku lagi. Ti, please ya. Kamu kan maafin aku. Kita balikan lagi.
Makasih sayang. Tapi ada yang mau aku ngomongin sama kamu. Aku sekarang udah gak kerja lagi. Semenjak diputusin sama anak bos itu, terus aku dipecat juga dari perusahaan. Pas banget timingnya. Kamu gak usah khawatir karena aku punya kerjaan buat kamu. Anak-anak semuanya masuk kamar. Ayo dong. Tidur ya. Apa nggak sebaiknya anak-anak suruh makan dulu aja? Kasihan loh mereka belum makan dari tadi. Gak usah kasih makan, biar ini semua kelaparan. Apa sih gunanya makan mulu? Semuanya tolong dengerin ya. Kalau nggak ada Ibu Fatima di sini, gue bosnya. Oke, jadi semuanya harus nurut kata gue. Ternyata Wanti jadi bos di sini. Bagus lah. Dia kan pacar gue. Gue tinggal ongkang-ongkang kaki aja di sini. Makan gaji buta. Oh ya, nih gue mau kenalin Teddy, rekan kerja baru kalian. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Prabu. Silakan masuk Pak, silakan masuk. Bapak bisa langsung ke ruangan saya aja ya. Baik. Maaf, maksud saya ke ruangan Ibu Fatima. Iya. Baik Pak, silakan masuk ya. Mari. Ya, mari Pak. Iya, iya. Mbak, ngomong-ngomong Mbak Nita kemana ya? Mbak Nitanya sekarang sudah dipecat, Pak. Nih, uang panti. Gak nyangka ya Mbak Nita seperti itu orangnya. Iya, Pak, sama. Saya juga nggak sangka. Semua orang di sini berpikir dia orang yang baik, ternyata dia orang yang licik. Tapi udah, Bapak, nggak usah khawatir. Sekarang Mbak Nitanya udah nggak ada dan saya yang menggantikan posisinya Mbak Nita. Semoga amanah ya, Pak. Saya terima uangnya ya, Pak. Baiklah. Terima kasih. Saya pamit dulu ya. Makasih. Terima kasih banyak, Pak. Sayang, aku punya ide bagus buat kamu. Katanya kamu pengen dapat uang lagi kan? Aha, gimana caranya? Kamu potong aja tuh uang makan anak-anak. Yang tadinya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari. Terus kamu beli makan nggak usah mahal-mahal. Sisa uangnya bisa buat kamu. Sayang, makasih ya. Motor barunya aku senang banget. Sama-sama, sayang juga happy banget bisa beli emas. Lama-lama kita bisa beli mobil kan. Sayang, bangun nih. Bertaubatlah Wanti. Memakan harta anak yatim itu dosanya sangat besar. Dan ganjarannya adalah neraka yang paling bawah. Lu tuh siapa sih? Tiba-tiba muncul lagi ngurusin hidup gue terus. Lu gak bisa pergi aja ya? Pergi deh lo, gue gak mau dengerin ceramah lu, tau gak? Kalau kamu berbuat seenaknya terhadap anak-anak yatim piatu, murka Allah bisa menghancurkan kamu. Gue gak butuh ceramah lo. Lo kalau mau pergi juga, lo lihat aja ya. Bang, stop bang. Saya mau dibegal. Oh. Pacar saya pingsan. Sama Mak? Dibegal? Saya dibegal sama orang. Apa nih? Silakan. Bang, jangan apa? Silakan masuk. Dikemarin motornya. Bang, jangan. Diam. Selain masmu, selain. Bang, jangan bang. Iya. Ini bang, tapi tasnya jangan bang. Udah diam. Ini ibu bang. Ini tolongin. Ini tolongin diambil. Ambil motor kamu, diambil barang-barang kita tadi. Kamu sih kan aku pingsan. Gimana ini? Saya jangan diem aja dong. Ayo dong bantuin mikirnya harus kayak gimana. Aku bingung banget, itu semua uang kan ada di tas itu. Dibawa begal, terus kita bisa apa? Itu anak-anak udah berapa hari gak makan. Mau dikasih air terus. Iya, aduh jadi busung lapar mereka. Aku punya ide bagus. Anak-anak, kita baru saja mendapatkan kabar duka dari Ibu Fanti. Ibu Fatima sekarang lagi mengalami kesulitan uang. Dan itu membuat jadi panti ini jadi terancam tertutup. Kakak juga nggak tahu harus gimana lagi. Kakak juga sedih banget. Tapi kakak harap kalian mau ya bantuin Ibu Fatima.
agar panti ini bisa terus berjalan dan kita bisa tetap ada di sini. Kalian mungkin bisa lakuin apapun yang kalian bisa. Mungkin ya kalian harus terpaksa jadi pengemis, pemulung, atau tukang ngamen. Pokoknya agar kita bisa tetap ada di panti ini. Gimana anak-anak? Kalian mau nggak nolongin Ibu Fatimah? Kita semua mau kok, Kak. Ya, makasih ya. Yaudah yuk, kita langsung berangkat. Ayo, teriak, sini. Sayang, udah dong hitungnya. Udah 2 kali loh kamu hitung terus gak kelar-kelar. Berapa jumlahnya? Tetap sama sayang, 275.000. Ya ampun, dikit banget ya. Duh, kalau cuma segini gimana? Nggak mungkin kalau Bu Fatimah balik terus tahu. Gimana ya? Bentar. Yo bro, tumben lo nelfon gue. Kerja di mana lu sekarang, Ted? Apa masih jadi orang kantoran itu? Boro-boro gue kantoran. Nggak di kantoran gue. Sekarang gue jadi karyawan panti. Gue ada orderan bagus buat lu. Lu mau ambil nggak? Ini gue pikir-pikir dulu ya. Soalnya resikonya gede. Oke, jangan lupa hubungin gue ya. Ntar gue kabarin lu. Siapa? Temen aku katanya dia bisa ngasih uang besar kalau kita ngasih anak-anak yang bisa dijual ke luar negeri. Ya udah kalau gitu ambil aja anak-anak dari panti asuhan di sini buat dijual sama teman kamu itu. Ya. Kamu gak mikir panjang ya? Ntar kalau Bu Fatimah tahu, kalau dia marah gimana? Kita bilang aja anak-anak itu kabur kayak kemana karena disiksa sama si Menik, sama si Ucup, atau sama si siapa kayak gitu. Ya. Assalamualaikum. Ada apa, Menik? Maaf Bu Fatimah, saya sama Mbak Irma mau laporan Bu. Mau laporan apa malam-malam kayak gini? Panti keadaannya lagi nggak baik-baik aja Bu. Wanti udah jahatin anak-anak dan dia juga ngancem kita buat nggak ngomong apa-apa sama Ibu. Emangnya anak-anak diapain Wanti? Ngancam gimana? Beberapa hari ini jatah makan anak-anak dikurangin Bu sama Wanti. Anak-anak juga disuruh ngemis dan ngamen di jalanan sama dia. Dan barusan saya sama Mbak Irma juga denger kalau Wanti dan Teddy karyawan baru itu mau jual anak-anak ke luar negeri Bu. Turun buruan. Bang Rulinya mana? Bos lagi di markas. Kalau bos di markas terus gimana? Pokoknya lu berdua tenang aja. Bos udah nitipin sama gua. Oke. Langsung dibawa aja anak-anak. Gak apa-apa. Ikut aja gak apa-apa. Siapa gak mau, udah ikut aja. Masuk gak? Udah, ikut aja. Kenapa sih? Jangan berdua! Kalian akan ditangkap. Diam di tempat. Cukup! Iya, Pak. Cukup! Wanti, saya nggak nyangka ya. Kamu bisa sekejam ini jual anak-anak panti. Dasar kamu jahat. Maaf Bu, saya minta maaf. Bukan diam aja. Wanti, kenapa kau pergi secepatnya? Papa Ibu ngomong apa sih? Wanti belum meninggal. Wanti belum mati. Ini Wanti di dalam sini, tolong.
Istighfar, Wanti. Ibu di mana? Aku di mana? Kamu di rumah sakit, ya. Kamu ditemukan pingsan di lubang kuburan. Dan Bapak mendengar apa yang kamu lakukan di panti asuhan itu. Kok kamu bisa setega itu sih, Nak? Jualan anak panti. Ibu. Bapak. Wanti minta maaf ya. Selama ini Wanti udah jadi anak yang berat. Wanti juga sadar Wanti selama ini udah jahat sama orang. Wanti udah fitnah orang. Wanti udah selalu jahatin orang, nuduh orang, nyakitin hati orang lain. Wanti minta maaf ya Allah. Wanti mau bertobat. Wanti mau bertobat, mau bertobat. Iya enggak. Ya Allah, mau bertobat dan ya Allah mau bertobat. Istighfar, Wanti ya. Wanti, biar kamu sudah mau bertobat, mau tidak mau, kamu harus tetap mempertanggungjawabkan kesalahan kamu, Nak. Permisi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami kesini membawa surat penangkapan untuk saudara Wanti. Ini Pak, surat penangkapan. Aku nggak mau ditangkap. Bawa dia. Coba. Aku masuk penjara. Aku nggak mau. Saya nggak mau masuk penjara. Ayo masuk. Nama kamu siapa? Wanti, Mbak. Kesalahan kamu apa? Jawab! Ngerti gak sih orang nanya? Saya udah jual anak-anak panti asuhan, Mbak. Dasar manusia kecil! Hei, kamu tuh gak? Orang kayak kamu kayak gini nih pantasnya emang dipukulin sampai mati. Saya udah jual anak-anak panti asuhan, Mbak. Dasar manusia kecil! Hei, kamu tuh gak? Orang kayak kamu kayak gini nih pantasnya emang dipukulin sampai mati. Mulai hari ini, kamu harus tunduk semua perintah saya ya. Sekali kamu mau melawan saya, jaga. Pantas kamu. Mbak. Potong aja tuh uang makan anak-anak. Yang tadinya 3 kali sehari, jadi 2 kali sehari. Kamu beli makan nggak usah mahal-mahal. Ya murah-murah aja. Hamba mohon ampun ya Allah. Begitu banyak dosa yang hamba sudah lakukan.
Hamba mohon ampun ya Allah. Ampunilah dosa dan pelanggaran hamba. Hamba sudah sangat jahat sama anak-anak di panti ya Allah. Terimalah pertaubatan hamba. Tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara. Hamba siap menerima hukuman apapun. Apapun. Tolong hapuskan dosa-dosa hamba. Tolong ya Allah. Aku minta. Saya senang kamu mau bertobat, Wanti. Kamu. Insya Allah, saya akan bantu kamu menjalani proses pertaubatan. Saya minta maaf ya. Jujur saya nggak kuat ngadepin hidup ini. Saya nggak kuat apa perlakuan Barati. Kamu harus sabar, Wanti. Mungkin ini adalah balasan atas perbuatan buruk kamu di masa lalu. Kamu harus benar-benar tabah dan istiqomah. Kalau kamu sudah bebas nanti, yang harus kamu lakukan untuk pertama kalinya adalah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kamu sakiti. Supaya dosamu terhapus dan hidupmu tak akan sulit lagi. Bener lo kerjanya ya. Kenapa dari tadi kalian bisik-bisik di belakang saya, Mbak? Enggak. Kalian mau ngelawan saya? Enggak. Enak. Mau lagi? Enggak, Mbak. Enggak. Rasain lah. Makanya jadi orang jangan jahat. Bantuin tampar. Nggak bisa kan? Ayo, tadi lu tampar Mbak ini. Kenapa nih? Mbak, kenapa, Mbak? Kenapa? Tolongin dong. Kenapa nggak nolongin sih? Ya Allah, Mbak, kenapa? Lu sipir. Mbak Rati. Ya Allah, Mbak Rati. Gimana nih? Tolongin, Bu. Kenapa ini? Nggak tahu, Bu. Ya udah kita bawa ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mau makan ya? Nggak bisa ya? Rasain. Oh, mau minum. Makanya jadi orang jahat. Mbak ngapain sih? Mbak kenapa kayak gini sama Mbak Rati? Wanti, harusnya tuh kamu senang Rati lumpuh. Jadi kan dia gak bisa nyakitin kamu lagi. Mbak maaf, Mbak mungkin berat buat kita untuk nggak balas dendam. Tapi kan di agama diajarin Mbak, kita nggak boleh balas dendam karena kejahatan Mbak. Banyak bacot kamu. Mau makan ya? Makan tuh, makan. Jangan Mbak. Kenapa kamu baik sama aku? Aku cuma ingat dari Ustadz yang pernah berkunjung ke sini, Mbak. Katanya, kalau kita ingin dosa di masa lalu kita dihapuskan, kita harus berbuat baik dan melakukan amal soleh kepada semua orang. Termasuk kepada orang yang pernah kita sakitin di masa lalu. Dan kalau Mbak Ratih mau, kita tobatnya bareng-bareng ya Mbak. Aku pengen deh ngaji, sholat sama Mbak Ratih. Biar dosa-dosa di masa lalu kita dihapuskan ya Mbak. Mbak mau? Mau ngaji sama sholat sama aku? Ya Allah, alhamdulillah. Makasih ya Mbak. Kita harus bisa.
Ini barang-barang kamu, Wanti. Hari ini kamu bebas. Terima kasih banyak ya Bu Sitir. Alhamdulillah, saya pamit dulu ya Bu. Ya. Mbak Rati. Wanti, selamat ya. Aku cuma mau ucapin terima kasih ke kamu udah baik banget sama aku. Sama-sama ya Mbak Rati. Aku nitip kamu kasih surat itu ke Mbak Danang. Ya. Kalau masih ada di amplopnya. Siap Mbak. Pasti akan saya sampaikan. Mbak Rati, aku juga akan selalu doain Mbak Rati ya. Insya Allah Mbak cepat sembuh dan Mbak bisa keluar dari sini. Aku divonis seumur hidup. Kalau balik ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wanti. Kamu udah pulang, kamu udah bebas nak. Alhamdulillah udah Bu. Wanti udah bebas, Wanti udah pulang. Pak. Bapak kenapa kok badannya panas gini? Tiduran. Bapak kenapa Bu? Bapak kamu sakit nggak? Bapak kamu udah lama nggak kerja, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah masuk rumah sakit berapa kali nak, udah keluar masuk rumah sakit. Cuman kondisinya semakin parah semenjak kamu di penjara. Gara-gara Wanti Bapak jadi kayak gini, Bapak jadi sakit. Wanti sadar Wanti banyak banget bikin dosa sama Bapak. Wanti minta maaf Pak. Wanti janji Wanti akan menebus semua dosa-dosa Wanti. Tolong maafin Wanti ya Pak. Bapak harus kuat ya Bapak. Bapak harus bertahan. Wanti akan cari kerjaan untuk hidupin Ibu, untuk hidupin Bapak. Pokoknya harus berobat sampai Bapak sembuh ya Pak. Bapak kuat ya. Maafin buat Wanti. Maafin Wanti ya Pak. Di hadapanmu ya Allah, sesungguhnya manusia. Benar ini tempatnya. Ya Allah, mudah-mudahan kali ini aku langsung diterima. Aku udah gak tahu lagi harus ngelamar di mana dari tadi. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pak, saya baca iklan di internet, katanya restoran ini lagi dibutuhkan seorang pelayan. Apakah saya bisa ngelamar di sini sebagai pelayan, Pak? Oh, kamu pernah kerja jadi pelayan? Jujur sebelumnya saya belum pernah, Pak. Kamu? Mas Tono? Ngapain kamu di sini? Dari sini mau kerja di sini. Kamu kenal sama dia, Tan? Kenal banget, Pak. Dia ini yang sudah bikin saya dipecat dari panti asuhan, Pak. Karena dia yang sudah fitnah saya. Gara-gara dia, saya nggak bisa ngobatin orang tua saya, Pak. Orang tua saya meninggal gara-gara dia, Pak. Maafin saya, Mas Tono. Aku nggak sudi maafin kamu. Aku sumpahin kamu bakal sengsara seumur hidup kamu. Pak, tolong jangan terima dia, Pak. Dia itu pencuri dan suka fitnah orang, Pak. Maaf ya, silakan pergi dari sini. Saya minta maaf, Mas. Ngapain kamu masih di sini? Pergi sana.
sekarang kondisi keuangan panti lagi tidak baik-baik aja. Ibu minta maaf, Ibu minta maaf. Ibu terpaksa akan menutup panti ini. Kita hanya punya waktu 1 bulan lagi. Terus kita tinggal di mana, Bu? Aku nggak mau pergi dari panti ini. Aku nggak mau pisah sama teman-teman. Ya, Bu, aku nggak mau panti ini ditutup. Minta maaf. Ya Allah, kemana lagi aku mesti cari kerjaan? Aku butuh banget pekerjaan buat ngobatin bapakku, ya Allah. Kamu harus sabar, Wanti. Mungkin ini adalah balasan atas perbuatan buruk kamu di masa lalu. Yang harus kamu lakukan untuk pertama kalinya adalah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kamu sakiti, supaya dosamu terhapus dan hidupmu tak akan sulit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanti, kamu ngapain kesini lagi? Kamu belum puas? Hah? Habisin uang panti. Kamu tahu nggak, gara-gara kamu panti ini mau ditutup. Astagfirullahaladzim. Fatimah, maaf. Aku nggak tahu kalau panti ini mau ditutup. Sekarang saya sadar semua perbuatan saya selama ini benar-benar salah, Bu. Saya mau tolong terima maaf saya, Bu. Adik-adik maafin kakak ya. Kami nggak sudi nerima maaf dari lo, Wanti. Setelah semua yang lo lakuin ke anak-anak panti, Terus sekarang lo cuma bisa minta maaf. Lo bener-bener gak punya hati, tau gak? aku mohon sekali aja bukain pintu maaf buat aku. Aku salah, aku udah sadar sekarang. Tolong, Bu, masih mau pergi dari sini. Enggak, lo pergi dari sini. Enggak, lo pergi dari sini. Kalau kakak masih nggak mau pergi, aku timpuk nih. Lebih baik kamu pergi dari sini, Wanti. Pergi dari sini. Saya nggak mau tahu. Cepat bayar. Tolong, Pak. Kasih kami waktu lagi, Pak. Bapak kenapa ya? Kok Bapak marah-marah sama ibu saya? Ibu kamu utang sama saya. Dan setiap saya kemari, dia nggak mau bayar. Bener, Bu. Iya, Wanti. Ibu terpaksa berhutang untuk ngobatin bapak kamu, nak. Dan biaya sehari-hari. Bapak kamu kan udah nggak kerja. Berapa utangnya, Bu? 35 juta, nah itu belum termasuk bunganya, nak. Saya minta maaf ya. Saya janji saya akan lunasin semua utang-utang orang tua saya. Tapi saya mohon tolong beri waktu. Oke, saya kasih waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu, saya akan kemari. Dan jika kalian tidak bayar, rumah ini akan kami sita. Mengerti? Habisi. Gimana ini masih? Gimana? Permisi, Pak. Iya, tadi kata karyawan di depan bapak manajernya. Tujuan saya di sini mau melamar kerja, Pak. Bapak lagi ada lowongan kerja nggak buat saya? Lulusan kamu apa? Lulusan SMP, Pak. Karyawan di sini minimal lulusan SMA. Jadi maaf ya. Pak, bentar aja, Pak. Kalau misalnya ini, Pak, jadi tukang berat. Wanti. Tadi. Bagus lah. Kalau kita keluar penjaranya bersamaan. Mau lagi ngapain di sini? Aku lagi butuh banget kerjaan. Sekarang kondisinya nggak baik-baik aja, kayak orang tua aku sakit, tapi juga ibu aku sempat mau kanker rentenir dan kacau banget kalau 1 minggu nggak bisa dibayar, bakal disita. Makanya aku datang ke sini untuk cari kerja. Wanti, maafin aku ya. Aku nggak bisa bantu kamu lunasin utang keluarga kamu. Tapi kalau kamu mau kerjaan, aku punya kenalan yang bisa gaji kamu cukup besar. Ini dia teman saya namanya Wanti. Dia tuh pengen banget kerja di perusahaan Bang Randy karena dia tuh mau bayar utang-utang keluarganya.
Oke. Tapi kalau dia mau jadi karyawan gue, dia harus ada training dulu. Soal uang yang diminta, bakal gue kasih kalau dia lolos training. Gimana? Siap bang. Sekarang juga kalau disuruh training saya mau kok bang. Bagus. Tolong antar dia ke ruang training ya. Baik. Langsung. Mari Mbak. Terima kasih. Bagian lo. Oke. Gue jamin. Barang yang satu ini bagus banget. Mbak, tunggu di sini dengan yang lain ya. Bang, saya mau nanya, nanti trainingnya... Bang. Udah jangan nangis terus. Saya pengen pulang, Bang. Mbak, maaf, saya boleh tanya, mau pada training kan di sini? Training juga kayak saya. Tapi kenapa nangis? Kita semua tuh di sini ditipu, Mbak. Katanya kita mau dikasih kerjaan, tapi ternyata kita mau dikirim ke luar negeri untuk jadi wanita penghibur, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tadi berarti menjebak aku. Dia mau ngajual aku ke luar negeri. Aku gak mau jadi bertemu ibu. Buka! Buka! Buka pintunya! Buka! Mereka gak akan mau bebasin kita. Buka pintunya! Buka! Besok siang mereka semua naik kapal ke Malaysia ya. Kalian jaga-jaga di sini aja malam ini. Siap, Bos. Oke? Ya Allah, sesungguhnya kami hanya berlindung kepadamu ya Allah. Tolong bebaskanlah kami. Tolonglah jauhkanlah kami ya Allah dari segala yang jahat. Dari orang yang hendak menganiaya kami. Dari orang yang hendak menzalimi kami. Janganlah kami menjadi orang yang dibodohi, yang menganiaya atau dianiaya orang lain. Ayo, maju, tinggal, ayo, diam. Jangan berisik. Ya. Ayo. I got the goods. Don't worry. Yes, Mr. Wayne. I'll call you back. Coba kamu cek belakang. Baik, Bos. Jangan kabur kamu. Jangan kabur kamu. Diam lo, jangan ikut campur. Mas, tolong Mas, kita mau dijual. Cewek kita mau dijual ke luar negeri, Mas. Tolong, nggak ada, Mas. Kamu beraninya sama cewek ya? Ngajar. Tangkap dia. Tenang. Bos. Jalan, Bos. Bawa aja ke kantor polisi. Bawa aja. Bawa. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Makasih banyak ya. Sama-sama. Halo Ibu ya.
Bapak. Iya. Wanti segera ke sana, Bu. Makasih, Mas. Oh, iya, sama-sama. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu Bapak gimana? Bu, Bapak lagi diperiksa dokter dari dalam. Bu dokter, kondisi Bapak saya gimana sekarang, Bu? Maaf Mbak, kondisinya kritis dan harus diambil tindakan. Kami butuh persetujuan untuk melakukan operasi jantung karena klep jantung pasien bocor. Kalau tidak segera dioperasi, nyawa pasien tidak bisa terselamatkan. Permisi. Gimana? Udah ibu tenang aja sekarang. Wanti mohon ibu dampingin bapak terus ya, jagain bapak terus ya, masalah uangnya biar Wanti yang cari. Ya bu ya, di sini ya. Jangan lama-lama ya, buruan kesini lagi. Tolong bantu aku ya Allah. Gimana caranya aku bisa dapetin uang untuk biaya operasi Bapak? Aku udah benar-benar buntu ya Allah. Halo? Halo Wanti. Ini siapa? Saya Ruli, temennya Teddy yang waktu itu mau jual anak ke luar negeri. Dengar-dengar, kamu sudah bebas. Masih mau kerja sama dengan saya? Maaf Ruli, tapi saya udah nggak ngelakuin kerjaan itu lagi. Maaf, saya nggak bisa. Bayarannya gede Wanti, 200 juta per anak. Kondisinya kritis dan harus diambil tindakan. Kalau tidak segera dioperasi, nyawa pasien tidak bisa terselamatkan. Gimana? Iya, saya mau kerja lagi sama kamu. Saya telepon kamu sebentar lagi ya. Oke. Mama minta maaf ya Allah. Ya Allah, harus ngapain? Ya Allah, aku baru ingat. Aku belum nyampein ini ke Pak Danang ya. Alvin, aku baru ingat. Ya, oke. Aku anterin dulu ke Pak Danang. Permisi Mbak. Ya, bisa ketemu dengan Pak Danang ya? Pak Danangnya sedang keluar Mbak. Kalau begitu, saya boleh nitip surat ini untuk Pak Danang ya. Saya minta tolong segera diberikan ke tangannya Pak Danang langsung. Ini surat dari Ibu Rati. Boleh. Boleh saya tahu nama dan nomor teleponnya Mbak, biar nanti saya sampaikan ke Pak Danang. Boleh saya tulis di kertas? Silakan. Permisi. Jangan melakukan kejahatan itu lagi, Wanti. Taubatmu akan menjadi sia-sia. Jangan pernah ajarin saya apa yang harus saya lakukan sekarang. Kamu nggak tahu kan rasanya jadi saya. Saya nggak punya pilihan apa-apa. Daripada kamu ceramahin saya terus, lebih baik kamu bantuin hidup saya, selesaiin masalah hidup saya. Saya pusing tau nggak? Saya nggak tahu harus gimana lagi sekarang. Kamu itu seperti orang yang tidak mengerti agama. Kamu sudah pernah melakukan kesalahan sama anak panti itu. Dan sekarang kamu ulangi lagi. Kamu itu lebih bodoh daripada seekor keledai, Wanti.
bisa-bisanya jatuh ke lubang yang sama. Dengarkan saya baik-baik, Wanti. Kamu tidak boleh mengambil keuntungan dari anak-anak yatim itu. Apapun alasannya. Karena itu perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang mencuri harta anak yatim secara zolim, mereka itu sudah menelan api neraka sepenuh perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ingat itu baik-baik. Dengan siapa ini? Halo, saya Danang. Benar ini saudari Wanti? Yang tadi nitipin surat Bu Ratih ke orang saya di kantor? Iya Pak Danang, betul saya Wanti. Bisa Anda datang ke kantor saya? Ada hal penting yang perlu saya bicarakan. Jadi Pak Danang, ada apa menyuruh saya ke sini, Pak? Sebelumnya, saya ingin menyampaikan berita duka. Bu Ratih 2 hari yang lalu meninggal di dalam penjara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya Bu Ratih pengusaha kaya. Dia dipenjara karena telah membunuh suami yang selingkuh. Surat yang dititipkan ke Mbak Wanti berisikan surat wasiat dari almarhumah. Isi surat wasiatnya menyatakan bahwa hak warisnya akan jatuh diberikan ke Mbak Wanti hartanya sepenuhnya. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku jadi punya uang buat biaya pengobatan bapakku. Makasih ya Allah. Alhamdulillah, operasi Bapak sudah berhasil. Dan sekarang Bapak sudah sembuh. Alhamdulillah. Dan Ibu juga bersyukur banget. Semua hutang-hutang kita sudah dilunasi sama Wanti. Bapak tidak menyangka anak kita bakal mendapatkan karunia sebesar ini. Tidak ada yang tahu takdirnya Allah. Bu, sekarang Wanti jadi pemilik perusahaan secara tidak disangka-sangka. Iya, betul Pak. Wanti, kamu kenapa nak? Lagi mikirin apa? Wanti kepikiran sama panti asuhan tempat Wanti kerja dulu, Bu. Kayaknya Wanti belum bisa bahagia kalau mereka semua belum bisa maafin Wanti. Ya udah nak, sekarang mending kamu kesana lagi, minta maaf sama mereka. Udah pernah, Bu. Tapi rasanya mereka kayak nggak mau maafin Wanti. Gak apa-apa. Wanti, Bapak punya ide. Anak-anak, maafin Ibu ya. Ibu nggak bisa memperjuangkan kalian. Sekarang saatnya kalian cari jalan masing-masing. Maafin Ibu ya, maafin Ibu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Pak Burhan, Bu Siti ada keperluan apa ke sini? Mereka siapa ya? Mereka orang tuanya Wanti, Bu. Si tukang fitnah. Pak, Bu, lebih baik Bapak Ibu pulang aja. Kami masih sakit hati sama kelakuan Wanti. Nggak usah kesini. Nita, Bu Fatima, sebelumnya saya meminta maaf. Saya datang ke sini bukan mencari masalah, tapi justru saya datang ke sini
mau menyerahkan uang 100 juta dari Wanti untuk panti asuhan ini. 100 juta? Wanti nyolong di mana lagi? Sebagai orang tua, saya minta maaf atas kesalahan anak kami. Wanti juga menyesal karena pernah jahat pada orang-orang panti asuhan ini. Atas izin Allah, Wanti dapat harta warisan dari orang yang pernah ditolongnya di penjara. Dan Wanti ingin menyisihkan harta warisannya ini di panti asuhan. Sebagai ungkapan rasa bersalah, permintaan maafnya pada kalian semua. Tolong terima permintaan maaf anak kami. Maaf Pak, tapi kenapa nggak Wanti aja yang langsung kasih sumbangannya itu Pak? Wanti trauma, Bu. Dia pernah datang ke panti asuhan ini, terus dilempar, diusir. Jadi Wanti takut dan malu kalau dia datang ke sini. Astagfirullah. Bu, sekarang Wantinya tinggal di mana ya? Terima kasih Bu Fatima, Nita, semuanya. Ya, mungkin acara terkesannya sederhana saja, tapi di sini emang saya ingin memberikan pengumuman bahwa mulai hari besok saya akan mengakuikan diri saya untuk menjadi pengurus panti. Itu pun jika Ibu Fatima berkenan. Boleh dong. Wanti, kalau misal lo jadi pengurus panti, perusahaan lo gimana? Soal perusahaan, kayaknya itu urusannya Pak Danang ya, Pak Danang. Pak Danang bersedia kan untuk mengurus semuanya? Siap. Oh ya, Ibu juga mau ngasih pengumuman nih. Ibu mau pensiun jadi ketua yayasan ini. Dan posisi Ibu akan diambil alih sama anak Ibu. Itu dia, Randu. Tak bisa untuk kau hindari. Kamu gak apa-apa? Mas, makasih banyak ya. Oh iya, sama-sama. Kamu yang... Yang waktu itu kamu selamatin. Oh iya. Aku Wanti. Boleh nggak? Ya silakan Bu. Ya anak-anak, ayo silakan ya. Ayo. Kemana kita bisa lari? Kita pastikan mengalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatimah. Ini ada apa Bu Fatimah, kok pada ngumpul semua di luar gini? Kita nggak tahu apa-apa ya Bapak, Bu ya? Kita mau perayaan 20 tahun berdirinya panti asuhan ini. Iya Wanti, tiap tahun setiap merayakan berdirinya panti asuhan ini, kita selalu ucapkan terima kasih buat donatur yang selalu kasih sumbangan ke panti asuhan ini. Dan tahun ini kita mau ucapin buat Wanti karena sudah memberikan donasi dan perhatian selama ini. Terima kasih semuanya. Tapi selayaknya saya tidak berhak untuk menerima ucapan ini karena semua ini bisa terjadi karena Allah. Semua ini hanya titipan aja. Dan kalau nggak keberatan, boleh ya nanti di sela-sela acara kita sama-sama mendoakan almarhumah Ibu Ratih. Iya Wanti. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini buat kakak. Kita semua sayang sama kakak. Kak Wanti juga sayang banget sama kalian semua. Ini peluk. Makasih sayang, makasih ya semuanya. Oh ya, sebelum melanjutkan ke hidangan, gimana kalau kita foto bersama? Ayo. Ayo. Anak-anak di depan ya. Ayo sini. Sini Nur. 1, 2, 3. Sesungguhnya